Ada kembali di iNewsroom dan kita akan kembali lanjutkan dialog bersama dengan Sylvester Matuninah, Ketua Umum Relawan Solmed dan juga Usamah Abdul Aziz, juru bicara Anies Baswedan. Saya ke Pak Usamah, gimana nih Pak tanggapannya tadi soal PHP? Yang PHP ini sebenarnya Anies Ya, atau parpol-parpolnya nih Pak? iya. Jadi tadi saya bilang bahwa ini pura-pura perahu, pura-pura tidak tahu. Jelaskan kepada saya, Pak, apa arti dari sindiran Pak Erlangga ke Pak Bahlil soal kursi Kapolri aja diambil. Pertama, jelaskan kepada saya, apa maksud dari Pak Bahlil bilang Raja Jawa? Siapa Raja Jawa itu? Kalau tadi Pak Sylvester menyebutkan bahwa Mulyono adalah Pak Jokowi, lalu Raja Jawa ini siapa? Yang sampai Pak Bahlil bilang jangan macam-macam sama barang ini. Ngeri barang Raja Jawa ini. Siapa itu, Pak? Terus yang ketiga, jelaskan lagi kepada saya. Kenapa Menkumham diganti sebelum ada rentetan partai-partai melakukan munas? Jelaskan kepada publik hari ini, Pak. Apa alasan yang Bapak tahu terhadap kegiatan yang peristiwa-peristiwa yang ada saat ini? Sehingga Bapak menuduh bahwa Pak Anies tidak didukung bukan karena partai-partai, tapi karena Pak Anies tidak layak katanya begitu. Baik. Jelaskan, silakan Pak. Silakan Pak Sylvester. Ya, kita fokus ya dengan tema kita bahwa saya mendengar ya kan dari jubir Pak Anies namanya Pak Sahril Hamid menyampaikan sendiri Pak Usama bahwa pertimbangan Pak Anies nggak bisa maju di Pilgub Jabar adalah satu karena tidak ada permintaan aspirasi dari masyarakat. Yang kedua juga tidak ada permintaan dari partai politik. Dua hal ini dulu yang menurut saya ini adalah fakta yang sebenarnya menurut saya penyampaian ini sangat bagus gitu loh. Daripada kita berbicara hal-hal yang hanya kita kita framing gitu loh ya mengenai Bahlil itu ya ngomong Raja Jawa, saya pun tidak setuju gitu loh ya kan. Ini Bali ngomongnya kayak anak SD gitu loh. Saya pun sebenarnya merasa terhina ya sebagai ini adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat. Nah, itu aja Mas Usama. Tapi kembali lagi kita kan fokus hari ini kenapa Mas Anies dijegal ya. Dan dari timnya Pak Usama sendiri, timnya Mas Anies sendiri udah mengatakan bahwa ada 2 poin gitu loh, ya kan, bahwa Mas Anies itu tidak dicagupkan di Jawa Barat itu karena 2 hal itu tadi, rakyat aspirasinya nggak ada minta Pak Anies, yang kedua nggak ada partai politik yang meminang Pak Anies. Jadi kan intinya di situ. Oke, Pak Sylvester, berarti dari Pak Sylvester juga intinya adalah tidak ada intervensi, tidak ada cawe-cawe dalam penjagalan Anies di pilkada ini, dan mungkin juga Pak Jokowi setelah ini juga akan langsung ke Solo untuk menikmati masa tuanya ya Pak ya, atau mungkin malah justru berteduh di pohon beringin mungkin Pak Sylvester? Beliau akan pulang kampung ya, dan saya pegang itu gitu loh. Jadi saya juga sebagai Pak Jokowi ngomong dengan saya berdua ya kan, terus di kesempatan lain pun dia akan ngomong juga. Dan intinya di sini kan yang kita tahu Pak Jokowi ini bukan pemilik partai gitu loh. Dia kan beliau nggak mungkin menggerakkan PDIP supaya mendukung Pak Anies. Tapi kan kita harus tahu ya, Pak dan Mas B, bahwa kemarin Pak Anies menjadi capres aman-aman aja kok, saja kok didukung oleh Pak Surya Paloh yang mungkin tidak sinergi dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi dan kami mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi logika berpikir kita ya sebenarnya itu suatu yang mudah gitu loh, yang gampang dicerna oleh masyarakat. Jadi tidak perlu kita membuat framing bahwa Pak Anies tidak bisa menjadi cagup, ya kan? Kalau begitu kemarin Pak Anies nggak bisa jadi capres dong kalau ada intervensi Pak Jokowi, ya kan? Ini berarti aja anak kecil pun tahu bahwa nggak masuk akal apa yang dikemukakan dari PDIP,
Oke. Mas Anies, termasuk Mas Intervensi Usama. Kan tidak masuk akal ya dilakukan oleh Pak Jokowi untuk penjagalan Anies. Kemudian Pak Usama, ini kan Pak Anies katanya mau bikin partai baru karena ya tadi banyaknya intervensi partai kepada partai-partai politik dari kekuasaan. Nah, ketika nanti Pak Anies sudah bikin partai baru, apakah tidak takut kekuasaan juga bakal mengintervensi partai barunya Pak Anies? Ya, yang pertama izin Pak Silvester, tadi saya tidak pernah berbicara tentang Pak Jokowi, tapi Pak Silvester TV mengarahkan ke Pak Jokowi. Jadi mulai pembicaraan tentang Pak Jokowi itu dimulai dari Pak Silvester, jadi bukan dari saya. Jadi saya tidak pernah menyebut Pak Jokowi. Jadi tolong diklarifikasi. Terus yang kedua soal Pak Anies membuat partai. Ini masih dalam kajian, Mas. Jadi tadi disampaikan apakah nantinya, kalau bisa diterima lagi, apakah kita perlu membuat ormas atau mungkin partai. Jadi ini memang masih dalam kajian beliau. Kalau soal nantinya tidak takut diatur-atur, ya itu perbedaannya mungkin, Mas. Kita harus menjaga itu supaya supaya menjadi partai yang merdeka, yang tidak bisa, yang memang mempunyai kedaulatan sendiri. Itu yang memang diperlukan Indonesia hari ini dan ke depan. Dan semoga besar harapan saya, dan saya punya optimisme baru kepada Pak Prabowo nanti ke depan. Semoga bisa menjaga kondusivitas partai-partai yang ada untuk bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya, supaya kedaulatan dan keharmonisan yang ada di dalam partai-partai ini dan demokrasi ke depan bisa lebih baik lagi. Oke, tentunya nanti kita akan nantikan, waktu akan menjawab apakah memang nanti di pemerintahan yang baru bakal ada intervensi lagi atau mungkin Pak Anies juga bisa mempertahankan diri dari intervensi tersebut. Terima kasih Pak Silvester dan juga Pak Usama sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Ya. Terima kasih. Terima kasih.